Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan berkaitan dengan pembahasan haji dan umroh sebagaimana yang sudah diketahui oleh yang sudah pernah, bahwa khususnya kita yang di Indonesia itu hampir dikatakan pasti apabila berangkat haji atau umroh gitu, maka tidak luput pasti datang ke Masjid Nabawi atau ke Madinah. Dan keutamaan kota Madinah sudah kita bahas, dan ziarah ke Masjid Rasulullah SAW juga sudah, ziarah ke kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga sudah. Dan pembahasan kita sekarang adalah tentang tempat-tempat yang biasa diziarahi di Madinah dan di sekitar Madinah. Di Madinah maksudnya di kota, dan di sekitar Madinah maksudnya di luar kota Madinah, yang dulu di zaman Nabi itu sudah keluar dari kota Madinah. Nah itu. Nah, tempat-tempat yang diziarahi ini ada yang disyariatkan, ada yang syariatnya mengikuti syariat umum, dan ada yang tidak ada syariatnya. Dan kita akan jelaskan atau kita akan fahami bersama yang berkaitan dengan hukum dan tuntunan yang benar. Yang pertama adalah ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, adapun kota Madinah beda dengan Masjid Quba. Masjid Quba di zaman Nabi SAW, Quba itu sudah keluar dari kota Madinah. Quba sudah keluar dari kota Madinah. Bahkan yang pernah mendengarkan tentang hadis Rasulullah tentang ajwa aliyah, gitu. Ajwa itu kurma ajwa, kurma Madinah yang dijuluki oleh Rasulullah SAW kurma ajwa. Kurma ajwa tidak semua kurma Madinah kurma ajwa, gitu. Nah, terus kurma ajwa sendiri ada macam-macam, ada beberapa keterangan gitu. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ajwa aliyah. Aliyah itu adalah nama tempat, nama kayak perkampungan gitu kalau dulu gitu ya. Nah, terus ajwa yang dari kampung itu disebut dengan ajwa aliyah, dan itu tempatnya antara Madinah dan Quba. Nah, jadi berarti antara kota Madinah dan Quba mengandung makna Quba itu bukan Madinah kalau gitu. Maksudnya kotanya di sini. Gitu. Nah, antara Madinah dan Quba itu ada itu perkampungan yang namanya Aliyah. Nah, sekarang Masjid Quba sendiri itu dekat dengan Masjid Nabawi dan masuk di dalam
Madinah, berkembang itu ya. Nah, intinya bahwa bisa pembahasannya tempat-tempat yang diziarahi di Madinah atau di Madinah dan di sekitar Madinah, jadi gitu. Nah, kalau pembahasannya di Madinah dan sekitar Madinah, maka makna Madinah di sini maksudnya adalah kota perkotaannya itu ya. Nah, kota Madinah. Nah, yang penting intinya yang berkaitan dengan agama itu yang kita bahas. Yang pertama adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu. Yusannu liman atal Madinah ayya umma Masjid Quba. Disunnahkan orang yang datang ke Madinah untuk gampangannya punya perhatian datang ke Masjid Quba. Ngapain? Fayusolliya fihi, untuk sholat di Masjid Quba. Iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan untuk meraih keutamaan, untuk mendapatkan keutamaan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena alaihi salatu wassalam yata'ahaduhu biziyarati masyian warakiba. Adalah Rasulullah SAW itu perhatian dan sering untuk pergi ke Masjid Quba, baik jalan kaki maupun naik kendaraan. Naik kendaraan ya zaman Nabi kendaraannya unta atau keledai. Gitu. Nah, dan kalau sekarang dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba naik kendaraan kalau nggak macet 5 menit, 4 menit sudah nyampe. Ya nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau kendaraan itu jalannya 5 menit, maksudnya pakai bis atau pakai taksi gitu ya. 6 menit kalau langsung nggak ada berhentinya 5 menit, 5 menit itu udah nyampe. Gitu. Ya kalau misalnya pakai pakai bis terus waktunya rame, itu kan untuk keluar dari depan Masjid Nabawi dari hotel-hotel itu aja kan sudah makan waktu. Ya, tapi kalau sudah lepas dari situ sebentar sudah nyampe. Nah, intinya bahwa Rasulullah SAW itu perhatian untuk datang ke Masjid Quba dan sering, dan rumah Rasulullah SAW itu nempel di Masjid Nabawi. Dan rumah istri-istrinya yang lain juga dekat gitu. Dan kalau sekarang sudah masuk semuanya di dalam areal Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi kan sudah sangat luas sekarang. Itu. Nah, kembali lagi ya, bahwa Rasulullah biasa datang ke Masjid Quba baik jalan kaki maupun naik. Dan lebih perhatian lagi kalau datang ke Masjid Nabawi itu hari Sabtu. Hari Sabtu gitu. Nah, bisa seminggu lebih dari sekali, kalau seminggu cuma sekali, kalau tidak berhalangan ditempatkan di hari Sabtu. Meskipun bisa jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu juga tidak berangkat karena sesuatu hal. Tapi kalau tidak ada urusan lain, bisa seminggu lebih dari sekali. Kalau seminggu sekali atau karena sesuatu hal 2 minggu sekali, nah kan waktunya nggak rapat itu diupayakan hari Sabtu kalau tidak ada halangan. Menunjukkan ada sunnahnya kalau longgar itu hari Sabtu. Nah, menunjukkan makna kalau ada waktu longgar, kosong gitu. Gampangannya sekarang berangkat, besok berangkat lagi, lusa berangkat lagi, itu tidak apa-apa kalau kita sedang di sini. Kenapa? Karena keutamaannya. Intinya bahwa Rasulullah SAW sering ke Masjid Quba baik jalan kaki maupun naik. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang wudu bersuci di rumahnya. Di rumahnya di zaman itu ya para sahabat di sekitar Madinah lah. Kalau kita sedang berada di sana, ya kalau gitu siapa yang wudu di tempat tinggalnya di Madinah tatkala dia di sana. Kita di hotel, wudu di hotel. Nah, dan yang dimaksudkan adalah apabila belum punya wudu, wudu dulu baru berangkat. Itu maksudnya. Misalnya begini, kita pulang dari masjid, sholat,
sholat subuh atau sholat duhur, nah terus masih dalam keadaan punya wudhu. Nah berarti sudah punya wudhu, nah terus berangkat ke Masjid Quba, naik taksi bayar 10 real, ya sampai sana. 10 real sudah sampai. Gitu. Kalau dimuati 2 orang bayar 15 real, untuk 2 orang boleh, ya. Nah sampai. Gitu. Nah intinya bahwa datang ke sana untuk apa? Sholat 2 rakaat. Setelah itu tidak apa-apa, zikir sebentar atau langsung balik, tidak ada masalah. Nah intinya datang ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah gitu aja boleh. Sholat tahiyatul masjid boleh. Sholat tahiyatul masjid setelah itu sholat lagi 2 rakaat boleh. Kalau misalnya pagi jam 7, jam 8 datang ke sana sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat duha 2 rakaat salam. Duha lagi 2 rakaat salam boleh. Nah minimal sholat 2 rakaat, sholat sunnah gitu saja tidak ada masalah. Nah, apabila ada sholat-sholat yang ada tuntunannya, boleh dilakukan. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, adapun hadisnya, siapa yang wudhu di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba, thumma ata Masjid Quba, fasalla fihi, lalu sholat di Masjid Quba, kana lahu ka ajri umroh, maka diberi pahala seperti umroh. Luar biasa ya keutamaannya, diberi pahala seperti umroh. Gitu. Lah umroh itu di mikot pakai ihram, terus jalan menuju ke Madinah, menuju ke Mekah segitu jauhnya. Habis itu tawaf 7 keliling. Ya, habis itu sa'i, tahallul, itu selesai. Nah, siapa yang wudhu di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, ya, maka atau sholat sunnah di Masjid Quba gitu saja, gitu. Tidak harus 2 rakaat, yang penting sholat di Masjid Quba, gitu. Lalu wudhu di rumahnya, datang ke Masjid Quba lalu sholat, maka diberi pahala seperti umroh. Nah, diperhatikan ya. Ini rangkaian wudhu di rumahnya. Nah, jadi ini penting karena hadisnya seperti ini, wudhu di rumahnya. Dalam keadaan wudhu, ya, punya wudhu, terus berangkat ke Masjid Quba. Untuk apa? Untuk sholat di Masjid Quba. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Nah, karena itu misal gitu ya. Ini kan jelas Rasulullah biasa mendatangi baik jalan kaki maupun naik. Yang kedua, ada keutamaan. Ada keutamaan apa? Wudhu, kesana, sholat, dapat pahala umroh. Nah, habis itu kalau misalnya orang itu berangkat ke Madinah umroh 7 hari, biasanya travel itu yang paling cepat itu 9 hari, kepotong perjalanan 2 hari, tinggal 7 hari. Biasanya digunakan untuk di Madinah 3 hari. Hari pertama berangkat ke Masjid Quba, naik taksi. Hari kedua biasanya itu fasilitas dari travel. Alhamdulillah, seandainya dia cuman ngikutin fasilitas tok itu nanti tur di sekitar Madinah ke tempat-tempat ziarah tadi, pertama kali ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, dapat pahala umroh. Jangan lupa wudhu di rumahnya. Lalu datang ke Masjid Quba niatnya untuk sholat. Itu. Nah, besok hari terakhir habis sholat subuh, sebelum sarapan atau setelah sarapan, naik taksi 10 real. Tuh 2 orang 3 orang ke sana. Setelah sholat di sana banyak taksi parkir, gitu ya. Naik taksi pulang lagi, waktunya sebentar. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda wudhu di rumahnya, lalu menuju ke Masjid Quba, sholat di sana, diberi pahala oleh Allah seperti umroh. Berikutnya, Baqi. Termasuk tempat yang diziarahi adalah Baqi. Gitu. Dan juga kuburan Uhud. Kuburan Baqi nama tempat yang sekarang jadi nama kuburan. Kalau dulu nama tempat dan kuburan Baqi ada di Baqi, gitu. Tapi sekarang Baqi itu jadi kuburan semuanya. Kuburan Baqi dekat dengan Masjid Nabawi sekarang, masjidnya melebar, gitu. Nah, di bagian pelebaran yang lebar
paling tinggal 100 meter. 100 meter sudah itu. Tapi kalau di pas imam mihrab atau di Masjid Nabi SAW dulu ya mungkin sampai kalau kita lihat dekat, tapi itu sesungguhnya lumayan, itu antara 300 sampai 400 meter. Hampir setengah kilo. Tapi kalau dilihat saking luasnya itu tinggal dekat gitu aja. Nah itu. Nah, pelebaran masjid itu yang di belakang, bagian belakang terus sampai antara pinggir masjid dengan kuburan baqi itu paling tinggal 100 meter. 100 meter dekat aja ya. Nah jadi itu. Nah, adapun ziarah ke kuburan baqi dan ke kuburan Uhud itu tidak ada dalil khusus, tidak ada keutamaan khusus. Itu masuk di dalam bab keutamaan umum, yaitu ziarah kubur. Nah, diperhatikan supaya tidak salah. Kalau ziarah ke Masjid Quba untuk sholat itu sunnah dalil khusus. Tapi kalau ziarah ke baqi, ziarah ke kuburan Uhud, ke kuburan, itu tidak ada dalil khusus. Lah dalilnya apa? Dalilnya ya dalil ziarah kubur. Nah, karena itu kita semua umat Islam, orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh harus paham bahwa tatkala kita datang ke kuburan baqi itu sama sekali tidak ada kaitan dengan haji, dengan umroh, dengan ziarah ke Madinah, enggak. Tapi itu murni ziarah kubur. Murni ziarah kubur. Gitu. Nah, karena itu seandainya tidak sedang berada di Madinah, tidak disunahkan untuk ziarah ke kuburan baqi, tidak disunahkan untuk ziarah ke kuburan Uhud. Misalnya begini, orang itu tinggalnya di Mekah, kita ziarah ke kuburan baqi di Madinah, ziarah ke kuburan Uhud, tidak boleh. Nah, jadi sampai kayak gitu, kenapa? Karena tidak boleh syaddur rihal illa ila thalathati masajid. La tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid, sudah kita baca di bab awal ya. Tidak boleh mengerahkan kemampuan safar ibadah kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Nah, mengerahkan kemampuan untuk safar ibadah hanya boleh di 3 masjid. Nah, ziarah kubur tidak boleh mengerahkan kemampuan safar untuk apa? Untuk ziarah kubur. Kuburan siapapun. Karena itu sampai kuburan Rasulullah SAW tidak ada dalilnya perintah ziarah kuburan Rasulullah kalau tidak sedang berada di Madinah atau di Masjid Nabawi. Lah kalau sudah ada di Madinah, ziarah kubur Madinah. Nah, kalau misalnya kita di Surabaya, ziarah kubur di Surabaya itu bukan safar mengerahkan kemampuan. Kita di Surabaya mau kemana? Mau ke Jakarta, mau ke Medan, mau ke kota lain. Ngapain? Ziarah kuburan siapapun tidak boleh. Nah, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengerahkan kemampuan safar, mengerahkan kemampuan. Tidak boleh safar ibadah mengerahkan kemampuan kecuali ke 3 masjid. Adapun tidak pakai safar, orang Surabaya ziarah kubur di Surabaya. Nah, ziarah kubur hukum asalnya adalah sunnah. Diperhatikan di sini. Kenapa? Terus kalau misalnya kita ziarah kubur ke kota lain di Indonesia lah, tidak boleh dalilnya tidak boleh. Itu kuburan ulama nomor 1 di zaman, meskipun kuburan ulama nomor 1 di zamannya lah, masjid kuburan baqi itu kuburan ahli surga banyak di sana. Jelas-jelas ada dalilnya ahli surga dikubur di baqi. Tapi tidak ada perintah, bahkan ada larangan. Tidak boleh safar ibadah mengerahkan kemampuan kecuali ke 3 masjid. Nah, tapi kalau kita sudah berada di Madinah, nah datang ke kuburan, ziarah kubur, tidak apa-apa. Nah, mengerahkan kemampuannya untuk apa? Untuk ke Masjid Rasulullah.
Setelah di Masjid Rasulullah, kita ziarah kubur Rasulullah. Kita ziarah kubur Abu Bakar, Umar, gitu, radhiyallahu anhuma. Kita ziarah kubur ke kuburan Baqi. Kita ziarah kubur ke kuburan Uhud. Nah, masuk dalil umum, dalil sunnah ziarah kubur. Nah, kita baca sekarang. Jadi ada bedanya. Yang pertama, sunnah hendaknya diupayakan yaitu ke Masjid Quba. Yang kedua, dalilnya dalil umum ziarah, gitu. Dalil umum ziarah. Nah, mau ziarah di Surabaya ini ketika posisi kita di Surabaya, ketika posisi kita di Madinah, ziarah kubur di Madinah. Nah, itu dalil umum yaitu ke kuburan Baqi dan ke kuburan Uhud. Itu yang biasa didatangi. Al-Baqi'u makbaratul muslimina bil Madinah. Baqi adalah kuburan orang-orang Islam di Madinah. Wa fihi dufina khalqun katsirun minas sahaba. Di dalam kuburan Baqi itu sangat banyak para sahabat dikuburkan, laki maupun perempuan. Wa ma zala yudfanu fihil muslimuna ila ayyamin nasi hadhihi. Dan sampai sekarang terus banyak yang di kuburan Baqi. Wa katsirum ma hum ulaika alladzina ya'tuna al-Madinata tama'an fil mauti biha liyudfanu fil Baqi. Sampai pada tingkatan banyak orang yang datang ke Madinah, yang haji ke Mekah lalu ke Madinah, yang umroh ke Mekah lalu ke Madinah, gitu. Banyak yang kepingin meninggal di sana, disolati di Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi. Dan itu tidak salah, gitu. Kalau memang dikuburkan di sana, alhamdulillah. Adapun melebihi dari doa itu tidak boleh. Apa maksudnya melebihi dari doa? Untuk meraih manfaat atau maslahat, tuntunannya dua, yaitu ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Ikhtiar ya, misalnya kalau orang itu kepingin rezeki, terus kerjaannya apa? Dagang, ya kamu harus dagang dan kamu juga harus berdoa. Itu ikhtiar dan doa. Kalau wah saya nggak bisa dagang, bisanya apa? Tani. Bertani dan juga berdoa. Nah, itu ikhtiar dan doa. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, sertailah mohon pertolongan kepada Allah, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Kamu kepingin masuk surga? Iya, sholatlah, berusaha semaksimal mungkin yang khusyuk, yang ikhlas, yang benar sesuai tuntunan, sambil berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya supaya selalu menjadi hamba yang bersyukur kepadamu, selalu berzikir kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Nah, jadi supaya baik itu diupayakan dan juga mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa baik. Nah, adapun kepingin meninggal di Madinah, disolati di Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi, gitu. Seandainya posisi ya Allah, gitu, karuniakan kebaikan dunia akhirat, termasuk kalau bisa meninggal di sana digunakan. Kenapa kok pakai begitu? Nggak ada dalil, tapi dari sisi lain kenapa? Karena kalau meninggal di sana disolati 3 juta orang lebih. Ada info bahwa di hari normal, gitu, visa orang masuk ke Saudi itu 6 juta lebih. Nah, dari 6 juta lebih visa yang keluar masuk itu ya. Nah, itu yang di Masjidil Haram diperkirakan 50%, yang di Masjid Nabawi diperkirakan 40%, yang 10% itu yang sedang proses keluar, proses apa misalnya lagi di selain Mekah, selain Madinah. Ini visa-visa yang sedang keluar masuk, ada yang keluar, ada yang masuk lagi, ada yang keluar. Nah, itu rata-rata itu jumlahnya segitu. Nah, karena itu kalau lagi Jumatan mau di Masjid Nabawi, mau di Masjidil Haram, itu kan melobar sampai penuh kayak gitu. Nah, itu yang paling banyak itu ya orang dari luar masuk ke Saudi pakai visa itu. Nah, kalau disolati orang 2 juta, Masya Allah, semuanya
Allah Akbar, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah jenazah itu. Apa tidak suka? Itu satu. Yang kedua, kalau di kuburan di Masjid Baqi, hampir semua yang datang ke Masjid Nabawi sama travelnya, mau Indonesia mau luar Indonesia itu di bawah jalan, ada istilahnya itu jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Nah, salah satunya yang utama adalah ke Baqi. Nanti sampai di sana yang nggak bisa saja dituntun. Assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian wahai ahli kubur. Ahli kubur kalau di kuburan di situ, masya Allah, berapa kali, berapa jumlah dalam sehari orang ziarah mengucapkan salam semuanya. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kalian wahai ahli kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dimohonkan ampun, dimohonkan keselamatan, dimohonkan ampun. Nah, doa salam masuk ke kuburan kan kayak gitu. Nah, jadi kayak itu. Nah, termasuk keutamaan adalah disolati jutaan orang, termasuk keutamaan adalah dikubur di kuburan yang terus diziarahi dan setiap orang ziarah mengucapkan salam. Nah, tapi hanya boleh, wah saya kepingin mati di sana terus ngupayakannya gimana? Wis ndak makan cepet mati, ya tambah dosa. Bunuh diri dosa. Nah, jadi itu karena itu ya mudah-mudahan itu meninggal di situ tidak apa-apa. Nah, sudah tua berangkat umroh. Loh, gak bisa melaku, didorong di kursi roda. Lah, nanti kalau meninggal di sana justru lebih senang meninggal di sana daripada di Indonesia, itu tidak apa-apa. Nah, kan ada yang sudah tua terus dibawa umroh didorong kan ada. Itu tidak apa-apa. Nah, kembali gitu ya. Kepingin meninggal di sana ya. Dan Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan Uhud itu gunung. Rasulullah SAW bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita, Rasulullah dan para sahabat, dan insya Allah umat Islam masuk, wa nuhibbuhu, dan kita mencintainya. Kita diperintah untuk mencintai Uhud, meneladani Rasulullah dan para sahabat, itu. Nah, dan insya Allah kalau kita jadi orang yang baik juga dicintai oleh gunung Uhud, gitu. Dan di lembah Uhud itulah terjadi peperangan, dan di tempat peperangan itu dikubur bid'atun wa sab'una syahidan, 70 sahabat lebih yang mati syahid itu dikubur di Uhud, gitu. Min syuhada'il ghazwatil lati darat rahaha fi akhdaniha, yaitu syuhada-syuhada yang dulu ikut perang dan meninggal di Uhud itu. Wa nusibat ilaihi, sampai akhirnya perang itu disebut dengan perang Uhud, gitu. Nah, maka siapapun yang berziarah ke Madinah lalu datang ke kuburan Uhud, fala mani'a, maka tidak dilarang di dalam Islam, bahkan itu masuk di dalam sunnah ziarah kubur. Karena Rasulullah SAW bersabda, gitu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena banyak yang melakukan kesalahan dalam agama sebelum dijelaskan oleh Rasulullah, menangis di kuburan. Nah, itu mengagung-agungkan kuburan. Enggak boleh, akhirnya dilarang setelah Islam terus turun dan diajarkan. Nah, setelah itu ala fazuruha, ketahuilah sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Hikmah ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan mati. Kalau orang itu ingat mati, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas yang lalu, mohon agar amalnya yang sedikit diterima dan dikabulkan dan dilipat gandakan, dan itu akhirnya lebih semangat untuk taat kepada Allah. Walakin, akan tetapi, yajibul hadar, harus waspada, jangan sampai itu at-tabarruk bil kubur, mencari berkah dari kubur, syirik gitu. Wal istighatsatu bi ahliya, jangan sampai berdoa kepada ahli kubur,
memanggil ahli kubur lalu mengutarakan doa, itu syirik. Doa itu ibadah harus hanya kepada Allah. Ya. Wal istishfa'u bihim ladal ahya. Ya. Dan menjadikan perantara atas keinginannya pada orang lain atau permintaannya untuk orang lain tidak boleh. Ya. Wat tawassulu bihim ila rabbil ibad, dan berdoa kepada Allah, bertawassul dengan ahli kubur juga tidak termasuk tuntunan di dalam agama. Jangan sampai tatkala ziarah kubur, mau ziarah kubur Uhud, mau ziarah kubur Baqi', mau ziarah kubur siapapun, justru terjerumus pada kesyirikan berupa berdoa kepada ahli kubur atau melakukan yang tidak ada tuntunannya dalam agama, misalnya bertawassul kepada Allah dengan ahli kubur. Nah, ini yang paling pokok yang penting untuk kita perhatikan, gitu. Nah, dan ada lagi tempat-tempat mazharat yang lain yang insya Allah itu bagian akhir insya Allah akan kita baca minggu yang akan datang, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.